Karena sekarang ini hanya modal sorban, minyak wangi, terus ngaku-ngaku habaib, tapi melakukan sesuatu hal yang tidak baik dan bisa merugikan. Kalau kita berbicara agama, sebenarnya yang lebih pantas itu kan kiai-kiai saya, baik di MUI maupun di NU, bertanyanya kepada beliau. Cuman kan karena ini pas posisi dengan saya, maka kalau berbicara dukun, kalau dalam Islam sudah jelas ya. Kalau dalam Islam, baik itu di Al-Quran, baik itu sabda Rasulullah, kita dilarang untuk mempercayainya. Lalu pertanyaannya, bolehkah enggak kita berteman, bersahabat, bersilaturahmi dengan teman-teman yang berprofesi sebagai dukun? Boleh dan wajib hukumnya untuk menjalin silaturahmi, dan diajarkan kita untuk menebarkan kebaikan. Jadi begini, kalau di Jawa Timur, di kultur kami, Gus itu lebih identik dengan putra kiai, putra pengasuh pondok pesantren. Namun ada di daerah tertentu memanggil istilah Gus itu mungkin kalau cah bagus mungkin terlalu panjang, sehingga dipanggillah Gus. Nah, biasanya itu anak-anak muda yang berakhlak, yang agak pinter, yang loman, dermawan, biasanya dipanggil Gus juga gitu loh. Makanya kalau saya ini tonggone kiai, tetangganya kiai, makanya dari awal nggak usah lah panggil saya Gus. Mungkin yang lebih pas itu adalah beliau-beliau yang putranya kiai. Tapi saya lebih seneng kalau dipanggil Cak Rofi gitu. Yang paling penting adalah, katanya Gus Dur adalah khairun nas anfa'um linnas. Apa itu sebaik-baik manusia? Adalah yang memberi kebaikan atau manfaat untuk orang lain. Mau itu Gus, mau itu habaib atau bukan, kuncinya di situ. Kalau tentang saudara Samsudin ini, kuncinya gini loh. Misalnya ada seorang habaib, lalu dia kepingin dipanggil habaib, sampai bikin undangan aja, ngundang tetangganya aja ditulis Habib, misalnya Habib Muhammad si Fulan misalnya. Ini nggak baik. Yang benar gimana? Ya ditulis nama. Karena gelar itu dari masyarakat. Nah, kalau berkaitan dengan saudara Samsudin, nah memanggilnya Gus ini apakah di framing oleh dirinya sendiri atau orang lain? Saya kan nggak tahu. Nah, saya nggak mau masuk di urusannya saudara Samsudin, tapi saya memberikan kriteria bahwa kalau di Jawa Timur atau di kalangan pesantren, Gus adalah panggilan putra kiai. Kalau perempuan Ning. Nah, kalau berkaitan Samsudin itu urusan Samsudin lah, seperti itu. Tapi kan gini, kiai itu kan tidak mungkin hidup selamanya. Makanya anaknya itu dipondokkan, ya, supaya meneruskan cita-citanya orang tuanya. Nah, tapi pinter atau tidak, ini kalau itu putranya kiai pasti dipanggil Gus sama santri-santrinya, karena dia putra kiai gitu loh. Belum tentu ahli agama. Tapi kebanyakan mayoritas ahli agama. Apakah kita ngaku-ngaku Gus untuk kepentingan yang tidak baik, atau kita ngaku-ngaku Gus untuk kepentingan baik? Misalnya saya kan sudah ngasih kriteria. Gus adalah identik julukan seorang putra kiai, gitu kan. Nah, terus sekarang ini kok ada kontroversi, dikembalikan ke masyarakat. Misalnya yang tadi itu yang dipermasalahkan, misalnya Gus Samsudin, ternyata padepokannya ditutup. Nah, terserah teman-teman media, ketika sudah mengetahui tentang perilaku seseorang sampai padepokannya ditutup, apakah jenengan masih ikut-ikutan memanggil Gus padahal dia bukan seorang putra kiai misalnya? Kan tergantung panjenengan. Ya, Marcel itu kalau yang saya lihat ya, pesulap merah itu kan sebenarnya dia pemain sulap.
pemain sulap yang menguasai tentang persulapan. Lalu dia melihat ada seorang dukun atau siapa itu yang ada di Blitar itu, dia melakukan trik sulap. Menurut Marcel, loh ini orang melakukan trik sulap tapi dibungkus agama, kan itu kan, ini bahaya ini. Paling bahaya adalah sesuatu yang dibungkus agama tapi disalahgunakan, digunakan untuk melakukan hal-hal yang merugikan umat. Itu paling bahaya karena kita tidak tahu. Nah, Marcel dalam rangka karena dia tahu bahwa itu trik sulap, akhirnya kan dibuka tuh. Maka bagaimana? Apa yang dilakukan Marcel, apa benar atau tidak? Saya setuju itu. Kalau trik sulap ya trik sulap. Inginnya Marcel kan itu. Gak usah coba baca ini nanti tegannya loh kayak tegan. Orang sakit kok malah tambah ditakut-takutin. Kalau memang itu trik sulap, jangan seakan-akan dengan sulap itu kamu mengaku sakti kepada jamaahmu, kepada pasienmu, padahal itu trik sulap. Kan itu dosa besar. Kalau sampai di situ mengambil uang dari hasil trik sulap yang dibungkus agama, wah dosanya luar biasa ya. Seorang kiai yang benar, dia nggak ngaku-ngaku. Saya punya kiai yang masya Allah luar biasa, putranya Yai Sayyah Al-Mahfud itu. Dia kalau dipanggil kiai, waduh, belum mboten makomnya, padahal kiai. Padahal dia pengasuh pondok pesantren tunggal. Yai Sayyah Al-Mahfud itu kan ketua umum MUI, mantan Rois Am PBNU. Jadi akhlak itu betul-betul dipakai, bukan malah bangga gitu. Nggak percaya dukun itu artinya batal syahadatnya. Kayak katanya Gus Dur ya, kalau batal syahadat lagi, katanya Gus Dur kan begitu. Itu salah, itu sesat pikir itu. Padahal di Al-Quran sudah jelas, malah yang percaya sama dukun dan peramal itu haram hukumnya. Kok ini malah dibalik? Kayak minta maaf lah, jangan sampai nanti ada yang ngelaporin sebagai pasal penistaan agama. Kita nggak usah sebut lah nama pengacara itu, mungkin nggak pas ya kalau disebut di ruangan yang terhormat. Yang pasti itu salah lah. Jadi dibolak-balik itu nggak boleh, itu penyesatan. Nah, tentang kenapa kok ada Robito Alawiyah, kumpulan para habaib itu untuk menghindari hal-hal penyalahgunaan. Karena sekarang ini hanya modal sorban, minyak wangi, terus ngaku-ngaku habaib, tapi melakukan sesuatu hal yang tidak baik dan bisa merugikan habaib dan umat. Itu harus dihindari betul itu. Oh, pernah disihir. Ilmu anu ya, ilmu jin, ilmu setan itu. Ya memang ada itu. Ya ilmu hitam itu kan memang ada, gitu kan. Tapi kan Rasulullah kan bisa mengatasinya itu gitu loh. Jadi bagaimana dukun yang misalnya mengajarkan memang betul-betul menolong pasien, tidak pasang tarif, nah itu dukun jadi ustadz, kayak gitu kan. Ini kita membahas yang karena di Al-Quran itu kan dukun atau peramal itu loh, yang sering mendahului Tuhan itu loh. Kahin. Nanti yang mencuri itu orangnya itu ini, tanda-tandanya ini, ini. Padahal itu tetangga kita. Akhirnya kita nuduh itu. Ya? Nah, yang begitu-begitu itu yang nggak boleh.